Halo teman-teman, kayaknya jadi nih barang teman-temannya, jadi nih barang ya, perpanjang PPh final UMKM bakalan jadi teman-teman ya. Mari gua sharekan sebuah informasi terbaru ya. Ini luar biasa nih. Gua baru dapat dari teman-teman ya, ada rekanan kita yang kirimkan berita ini dari CNBC Indonesia ya. Walaupun CNBC kadang-kadang suka bikin cerita, bikin berita yang aneh-aneh gitu ya, tetapi kali ini gua respect sama CNBC ini ya. Maman dan Sri Mulyani sudah sepaham teman-teman ya, perpanjangan PPh final 0,5% UMKM ya. Gua berikan selamat dulu ya. Selamat buat teman-teman para UMKM. Ini jadi nih barang. Jadi nih barang guys ya. Oke kita lihat nih, Bapak Arijal Rahman CNBC Indonesia ya. Bapak Rahman luar biasa, ini pahlawan kita nih ya, pahlawan UMKM teman-teman ya. Kalau jadi ini barang pahlawan UMKM Pak Maman ya, luar biasa. Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman saat acara serah terima jabatan bla bla bla. Oke, Jakarta CNBC Indonesia ini baru banget, baru fresh from the oven teman-teman ya, tanggal 28 November nih ya, 28 November nih, fresh from the oven. Menteri UMKM Bapak Maman Abdurrahman mengungkapkan, sudah mencapai kesepakatan luar biasa, dahsyat ya, dengan Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani Indrawati tentang perpanjangan insentif PPh final 0,5% UMKM. Luar biasa, dahsyat teman-teman ya. Jadi nih guys, jadi barang ya. Jadi by the way, teman-teman, PPh final itu bukan insentif ya, itu adalah undang-undang biasa, itu PP 55 biasa ya, undang-undang biasa dan ini bukan sebuah insentif, ini hal yang biasa ya. Ini adalah, peraturan pajak biasa, ini bukan sebuah insentif, bukan apa ya istilahnya, insentif itu kan kayak orang susah dikasih insentif gitu kan, ini bukan insentif ya, PPh final UMKM ini undang-undang biasa ya. Pembicaraan di level teknis sudah ada kesepahaman. Guys, sudah ada kesepahaman ya. Tinggal nanti saya tindak lanjuti dengan Ibu SMI. Luar biasa ya kata Pak Maman ya. Ini barang kalau sampai nggak jadi, ini muka dia buang buang ke tong sampah aja mukanya si Pak Maman ya kalau ini nggak jadi teman-teman ya. Ini pasti jadi ini perpanjangan teman-teman ya. Perpanjangan PPh final UMKM di depan mata. Jadi Anda-Anda yang sudah rencana mau bikin PT, bikin CV, bikin MPP istri, MPP anak, MPP mertua, MPP calon mertua, lupakan semua teman-teman, lupakan semua ya. Karena masih ada harapan guys, masih ada harapan ya. Dan dia bilang sudah ada kesepahaman ya. Lanjut, secara prinsip Maman mengatakan Kementerian UMKM dan Kementerian Keuangan sudah memiliki semangat untuk meringankan beban para pelaku UMKM di tengah kondisi tekanan ekonomi saat ini melalui kebijakan insentif fiskal tersebut. Jadi gini loh Pak Maman dan Ibu Sri Mulyani ya, tidak perlu diringankan beban kami, cukup diperpanjang PPh final sudah cukup ya, nggak usah diringankan lagi. Kalau kalau diringankan itu kan berarti mau diturunin tarifnya kan, nggak usah ya, PPh final nggak usah diturunin tarifnya, tetap saja seperti itu 0,5%, itu sudah bagus ya, nggak usah lagi diringankan, oke. Cukup diperpanjang saja, tidak usah dihentikan PPh final, itu saja sudah cukup Pak, ya nggak usah diringankan lagi. Karena kalau kalau konsepnya mau meringankan lagi, berarti kan yang 0,5 mau diturunkan itu nggak mungkin ya, itu si Mulyani bisa ngamuk ya, bisa marah nanti dia ya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang diperuntukkan untuk membantu UMKM, kata dia, akan diutamakan kedua belah pihak. Wah, dahsyat, dahsyat ya. Kita tunggu guys ya, kita tunggu nih ya, apakah Sri Mulyani akan mau atau jangan-jangan ini hanya pendapat sepihak dari Pak Maman ya. Namun, Maman menekankan kebijakan itu belum ada perincian. Ya elah, belum ada perincian. Gue baru udah semangat tapi nggak jadi. Sebab ia belum mengadakan pertemuan resmi dengan Sri Mulyani. Hah? Hah? Ulang-ulang. Sebab ia belum mengadakan pertemuan resmi dengan Sri Jadi lu ngapain aja Pak Maman dari kemarin? Ngapain aja lu? Udah kesepakatan di mana kesepakatannya? Belum ketemu kok bilang udah sepakat. Lu kira Sri Mulyani bisa beginiin? Gimana ini? Belum ketemu kok udah sepakat, udah ada sepaham, gimana sepaham kalau belum ketemu? Oke oke kita baca lagi. Jadi, nanti concern-nya bagaimana kebijakan yang dikeluarkan tidak memberatkan teman-teman UMKM. Pak Maman, gini loh Pak Maman, di otaknya Sri Mulyani
menghilangkan PPh final itu bagus buat UMKM, ya itu di otaknya Sri Mulyani. Menghilangkan PPh final itu justru bagus buat UMKM, otak dia itu terbalik. Sekarang Bapak kalau mau membalikkan otak dia, mau membalikkan otak dia bahwa UMKM itu kalau dihentikan PPh final justru memberatkan UMKM, Bapak mesti ketemuin dia sama gue. Bercanda bercanda guys, bercanda ya. Ketemuinlah dia dengan para pelaku UMKM di lapangan, Pak. Biar si Ibu Sri Mulyani tahu di lapangan tuh seperti apa UMKM, Pak, ya. Oke. Pak Maman juga belum bisa menjelaskan sampai kapan perpanjangan insentif itu akan diberikan. Kita baca lagi teman-teman ya. Pak Maman juga belum bisa menjelaskan sampai kapan perpanjangan insentif itu akan diberikan. Berarti teman-teman, berarti akan diperpanjang. Teman-teman ya, kalau si wartawan CNBC nggak salah kutip ya, berarti akan diperpanjang, cuman belum tahu berapa tahun ya, mungkin jadi 10 tahun atau jadi 12 tahun atau 14 tahun atau berapa tahun gitu ya. Intinya ini barang jadi nih teman-teman, jadi diperpanjang teman-teman ya. Secara pribadi, ia menginginkan kebijakan PPh final itu bisa permanen permanen. Kita udah ngomong, udah berbuih-buih, berbusa-busa dari bulan kapan ya, bulan September, Oktober kali gue bikin petisi ya, sampai sekarang belum didengarkan sama Sri Mulyani ya. Tapi kita berterima kasih sama Pak Maman ya, luar biasa ya, pahlawan UMKM Indonesia teman-teman ya, Pak Maman Abdurrahman ya. Tetapi ia mengakui, keinginan itu tidak bisa dipaksakan tanpa mempertimbangkan aspek APBN. Ya, kalau mau APBN ya dikentutin lu sama Sri Mulyani ya. Lu mau perpanjang PPh final, lu bisa bantu gua naikin omset berapa APBN gua, kata Sri Mulyani ya. Langsung mundur gerak lu teman-teman semua ya. Oke. Saya maunya selama-lamanya. Kan dari sisi UMKM loh ya. Tapi begini, kita harus lihat semua aspek, kata Pak Maman. Enggak bisa hanya satu sisi. Tapi yang terpenting sudah ada kesepakatan. Guys, kesepakatan ya. Tadi dia bilang kesepahaman, sekarang kesepakatan antara kami dengan teman-teman Kemenkeu. Jadi gue nggak ngerti nih ya, teman-teman Kemenkeu ini siapa orangnya, nggak jelas karena dia belum ketemu Sri Mulyani. Yang megang keputusan itu Sri Mulyani, Bos, bukan yang lain ya, bukan teman-teman Kementerian Keuangan yang lain ya. Yang megang keputusan itu Sri Mulyani. Sri Mulyani pasti akan bertanya balik, "Bro Maman, kalau gue perpanjang, lu bisa bantu apa buat APBN?" Kan pasti begitu, ditembak langsung sama Sri Mulyani kan. Nah, nanti Pak Maman harus bikin cerita, harus bikin kampanye ya. "Oh, nanti teman-teman UMKM akan gue beginikan." Mesti begitu Pak Maman ya. Promosiin Pak, promosikan. Nanti saya bantu nih UMKM-UMKM supaya membayar pajak lebih rajin, lebih bagus, lebih rapi, lebih banyak, dan lebih fokus usahanya. Begitu Pak, ya. Kasih promosi Pak kepada Sri Mulyani ya. Kalau Bapak nggak bisa kasih feedback kepada Sri Mulyani, dikentutin ya, nggak akan jadi ini barang ya. Pak Maman, terima kasih Pak Maman ya. Mohon disampaikan Pak. Oke, bahwa kita akan mencari sebuah titik temu, solusi langkah kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Tapi tunggu tanggal mainnya. Yang pasti everybody is happy, luar biasa Pak Maman, dahsyat ya, pahlawan UMKM Indonesia ya. Akan gua nobatkan Pak Maman sebagai apa ya namanya tadi? Ngomong apa tadi barusan? Pahlawan UMKM Indonesia. Kita kasihkan sertifikatnya, kita kirim ke kantor Pak Maman nanti ya kalau Bapak berhasil memperpanjang PPh final. Teman-teman ya, makasih ya Pak Maman, luar biasa ya, luar biasa. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi ya, ini sudah lagu lama ya, dia sudah sampaikan itu di acara dengan DPD RI katanya ya, akan diperlakukan secara lebih adil. Oke guys ya. Wah, seru guys ya. Jadi ini barang guys ya. Jadi teman-teman yang udah pusing, udah setengah mati mikirin solusi, udah bingung mau pakai MPP istri lah, MPP suami lah, MPP anak lah, MPP bapak lah, MPP ibu lah, MPP mertua lah, bikin PTP lah, bikin CV lah, bikin PT lah, buang itu semua teman-teman ya, buang itu semua, kita tunggu. Karena ini barang sepertinya bakal jadi, teman-teman ya. Kalau nggak jadi, itu mukanya si Maman buang ke tong sampah, nggak bakalan jadi teman-teman ya, nggak bakalan ada yang respect lagi ya. Tetapi gue yakin Pak Maman nggak sembarangan ngomong, Pak Maman bukan menteri main-main ya, menteri UMKM ya. Kalau sampai dia nggak diikutin Sri Mulyani, bisa dia laporin sama Prabowo ya, tuh Menteri Keuangan lu brengsek tuh, bercanda gitu ya. Kira-kira begitu. Intinya
Gua rasa Pak Maman juga nggak akan sembarangan ngomong seperti ini ke media kalau memang belum ada kesepakatan. Gue yakin nih, di belakang meja sudah ada kesepakatan, sudah ada kesepahaman, cuman konsepnya yang lagi dipersiapkan, konsep teknisnya. Ini kan harusnya PP dong, kan PP 55, kalau mau diganti harus dengan PP lagi dong. Jadi PP ini akan mengubah PP. Kalau undang-undang udah nggak keburu ke DPR. Jadi ini akan jadi PP yang merevisi PP 55 ya. Ya, PP ini akan terbit di akhir 2024 ini untuk merevisi hanya itu doang, hanya di bagian itu doang direvisi, yaitu memperpanjang PPh final yang 7 tahun menjadi sekian tahun. Kalau untuk CV dan PT gue rasa udah nggak selamat ya. CV 4 tahun, PT 3 tahun, PTP 4 tahun, itu udah nggak selamat. Kenapa nggak selamat? Karena kalau dia perpanjang PPh final untuk badan, bagaimana dengan badan-badan yang sudah terlanjur pakai PPh umum? Kan jadi bingung, jadi kacau kan? Jadi kacau balau. Nah, tetapi kalau orang pribadi masih bisa dan memang sudah saatnya untuk diperpanjang. Pas momennya itu momen Desember ini diperpanjang gitu loh. Kalau badan udah nggak bisa guys, karena badan itu sudah ada yang terlanjur, habis waktunya dan pakai PPh umum. Itu akan terjadi kekacauan kalau badan diperpanjang. Tetapi kalau OP adalah waktu yang tepat untuk sekarang diperpanjang ya. Dan gua terus terang punya keyakinan tinggi sekali bahwa ini akan jadi teman-teman ya. Sejak zaman dahulu gua udah bilang kalau Prabowo punya otak, pasti dia perpanjang. Kenapa? Karena tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan PPh UMKM ini harus diberhentikan atau tidak diperpanjang gitu ya, nggak ada alasan. Kecuali Sri Mulyani itu punya alasan bahwa mengatakan ini untuk keadilan dan sebagainya, omong kosong semua ya. Ujung-ujungnya adalah untuk penerimaan negara. Nah, sekarang kan tugas Pak Maman adalah meyakinkan Sri Mulyani bahwa dengan memperpanjang PPh final, penerimaan negara nggak turun loh. Tetapi penerimaan negara akan tinggi, akan naik. "Saya bantu Pak, Bu Sri Mulyani ya, saya bantu," kata Pak Maman ya. Mesti ngomong begitu Pak Maman ya kepada Sri Mulyani ya. Kalau nggak gitu nanti ditempeleng sama Sri Mulyani ya. Jadi, eee, "Bu Sri Mulyani, saya bisa bantu untuk menaikkan penghasilan, para UMKM ini. Kalau penghasilan naik, maka kita akan support mereka untuk membayar pajak akan lebih lengkap semuanya, 0,5% akan naik deh." Intinya walaupun diperpanjang, tetapi APBN tetap akan naik dan saya akan support. Nah, begitulah Pak Maman harus sampaikan kepada Sri Mulyani ya, supaya Sri Mulyani bisa berubah pikiran. Oke, kalau Sri Mulyani bilang, "Oke, kita perpanjang," semuanya pasti smooth, pasti beres teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, dari tingkat DPR sampai ke bawah semuanya akan ikut, pasti akan diperpanjang dan tidak akan ada pro dan kontra di masyarakat. Kita masyarakat akan berterima kasih sama Pak Maman, kita bikinkan spanduk ya, spanduk eee, pahlawan UMKM Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.